Perkenalkan, nama saya Tigo Pratama, saya dari kelas 11 TKJ 4. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang FTTH. Nah, apa sih FTTH itu? FTTH adalah Fiber to the Home. Fiber to the Home adalah teknologi jaringan akses broadband yang menggunakan kabel syarat optik atau lebih dikenal dengan fiber optik sebagai media transmisi dari central operation langsung hingga ke lokasi pelanggan akhir, yaitu rumah atau gedung. FTTH merupakan implementasi dari keluarga teknologi Fiber to the X atau FTTX. Nah, berbeda dengan jaringan tembaga konvensional yang mengantarkan sinyal listrik, FTTH menggunakan cahaya laser sebagai pembawa informasi di dalam serat kaca berdiameter sangat tipis, sekitar 125 mikrometer. Hal ini memungkinkan kecepatan transmisi yang jauh lebih tinggi dengan jangkauan lebih jauh dan tanpa gangguan elektromagnetik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keunggulan teknologi FTTH. Keunggulannya yang pertama adalah kecepatan transmisi data sangat tinggi, mencapai 1 Gbps hingga 10 Gbps. Keunggulan yang kedua, latensi atau delay sangat rendah, ideal untuk video call, gaming, dan cloud computing. Keunggulan ketiga, tidak berpengaruh gangguan elektromagnetik atau EMI dan interferensi radio. Keunggulan keempat, jangkauan hingga 20 km tanpa repeater atau penguat sinyal tambahan. Keunggulan kelima, mendukung layanan triple play, internet, telepon, VoIP, dan TV IPTV dalam satu bundle. Keunggulan keenam, lebih hemat energi, tahan cuaca, dan panjang umur pakai kabel lebih panjang 25 hingga 30 tahun. Keunggulan ketujuh, bandwidth dapat ditingkatkan atau upgrade masa depan tanpa berganti kabel besi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan perbandingan FTTH versus teknologi lain. FTTH GPON hingga 2,5 Gbps downstream serat optik single mode 20 km. FTTH XGS PON hingga 10 Gbps simetris serat optik single mode 20 km. ADSL VDSL 100 Mbps kabel tembaga 5 km, degradasi jarak. Koaksial HFC 1 Gbps kabel koaksial tembaga 10 km. Fixed wireless 300 Mbps gelombang radio 5 km terpengaruh cuaca. 4G Lite 100 Mbps gelombang radio seluler bervariasi. Nah, selanjutnya saya menjelaskan tentang arsitektur dasar PON. Jaringan FTTH umumnya dibangun di atas arsitektur PON atau dikenal dengan Passive Optical Network, yaitu jaringan optik yang menggunakan komponen pasif atau splitter untuk mendistribusikan sinyal tanpa memerlukan daya listrik di lapangan. Komponen aktif hanya ada di dua ujung, OLT di sisi provider dan ONT di sisi pelanggan. GPON G984 downstream 2488 Gbps, upstream 1244 Gbps, standar paling umum di Indonesia. IPON 802.3AH downstream, upstream 1 Gbps simetris berbasis Ethernet, populer di Asia Timur.
XGS PON G9807 downstream upstream loop GPPS simetris generasi terbaru untuk kebutuhan tinggi. NG PON 2 G989 downstream 40 Gbps untuk data center dan enterprise masa depan. Radio split Max 1-128 pelanggan per port OLT, umumnya 1-64 di lapangan. Panjang gelombang 1490 nm downstream, 1310 nm upstream, 1550 nm RF video opsional. Selanjutnya saya menjelaskan perangkat dan alat jaringan FTTH. Jaringan FTTH terdiri dari rangkaian perangkat yang saling terhubung dari sentral hingga rumah pelanggan. Setiap perangkat memiliki fungsi spesifik dalam rantai distribusi sinyal optik. Yang pertama, OLT atau Optical Line Terminal. OLT adalah otak jaringan FTTH yang ditempatkan di sentral telepon otomatis atau STO atau data center milik operator. Perangkat ini mengelola seluruh komunikasi antar jaringan inti internet dengan ribuan pelanggan yang terhubung. Yang kedua adalah ODC atau Optical Distribution Cabinet. ODC adalah lemari distribusi fiber optik yang ditempatkan di luar ruangan atau outdoor, umumnya di pinggir jalan, area perumahan, atau kawasan sipil. ODC menjadi titik distribusi pertama setelah sinyal meninggalkan STO melalui kabel feeder. Selanjutnya adalah ODP atau Optical Distribution Point. ODP adalah kotak distribusi yang lebih kecil dari ODC, ditempatkan sangat dekat dengan lokasi pelanggan, biasanya di tiang telepon, tiang listrik, atau dinding bangunan. ODP merupakan titik terakhir distribusi sebelum kabel drop masuk ke rumah pelanggan. Selanjutnya ONT atau ONU, Optical Network Terminal. ONT atau ONU adalah perangkat yang dipasang dalam rumah atau gedung pelanggan. ONT merupakan ujung akhir dari jaringan serat optik yang mengubah sinyal cahaya menjadi sinyal yang dapat langsung digunakan oleh perangkat pelanggan. Selanjutnya adalah PLC splitter atau Optical Splitter. PLC splitter adalah komponen optik pasif yang memecah satu sinyal cahaya menjadi beberapa sinyal sekaligus. Disebut pasif karena tidak membutuhkan sumber daya listrik sama sekali. Splitter adalah komponen kunci yang memungkinkan satu port OLT melayani puluhan pelanggan. Selanjutnya adalah kabel fiber optik. Kabel fiber optik adalah tulang punggung jaringan FTTH terbuat dari serat kaca atau glass fiber atau serat plastik yang sangat tipis. Kabel ini menghantarkan sinyal cahaya dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Ada beberapa kabel sesuai segmen jaringan, yaitu feeder kabel. Kabel utama dari OLT ke ODC 24 sampai 144 core ditanam di tanah atau ditarik udara. Lalu distribution kabel. Kabel dari ODC ke ODP 6 sampai 24 core ditarik di tiang atau kondut jalur perumahan. Selanjutnya drop kabel. Kabel dari ODP ke rumah pelanggan 1 sampai 2 core flat atau round dengan steel messenger wire. Selanjutnya indoor kabel. Kabel dari roset dinding ke ONT di dalam rumah 1 core, fleksibel dan tipis. Selanjutnya mode serat single mode
SMF G652D. Standar wajib FTTH transmisi jarak jauh. Selanjutnya diameter core 9 core 125 cladding, lebih tipis dari sehelai rambut manusia. Redaman 0,35 dB per kilometer pada 113 mikron, 0,20 dB per kilometer pada 1550 mikrometer. Topologi jaringan FTTH. Untuk diagram topologinya bisa dilihat di gambar di bawah ini. Ini adalah diagram topologi FTTH PON. Alur sinyal dari SPO ke rumah pelanggan. Pertama, core network, jaringan inti internet atau IP backbone, dan provider CSP terhubung ke port uplink OLT di SPO. Kedua, OLT di SPO. OLT mengonversi sinyal Ethernet menjadi sinyal cahaya optik dan mengirimkannya melalui kabel feeder ke OTG. Ketiga, feeder kabel fiber multi-core 48 sampai 144 core membentang dari SPO ke lokasi OTC di lapangan, radius 5 sampai 15 km. 4. OTC di lapangan, lebar 1/4 atau beberapa membagi sinyal ke beberapa jalur distribusi menuju masing-masing OTC. 5. Distribution kabel, kabel fiber 6 sampai 24 core menghubungkan OTC ke beberapa OTC yang tersebar di area perumahan. 6. W yang letter 1/4 atau 1/15 membagi sinyal ke tiap rumah pelanggan. Kabel tipis 1 sampai 2 core dari OTC dan ditarik tiang atau bridging. 4. ONT rumah. ONT mengonversi sinyal cahaya menjadi Ethernet atau Wi-Fi atau VoIP yang langsung menggunakan perangkat pelanggan. Jadi cukup sekian saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih sudah menonton video saya.